Kak Rus. Anda semua yang berada di depan layar kaca Anda bagus. Hari ini kita akan sama-sama untuk Rumpi Musik Telinga. Ada Daniel juga yang akan menemani kita hari ini dan beberapa bintang tamu tentunya yang akan kita ajak berbincang ya. Tapi kita kebocokan dulu seperti biasa pemanasan untuk membahas berita-berita apa sih yang menjadi sorotan publik ramai diperbincangkan baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Aku senang lihat Daniel aba-aba ya kapan. Oke, ini ada satu kabar atau satu pengakuan yang cukup mengejutkan begitu ya. Kita bisa dengarkan melalui sebuah podcastnya Nadia Alaidrus begitu ya. Ini adalah cerita dari putri kedua Pinkan Mambo yang bernama Michelle Ashley gitu. Di podcast itu Michelle bercerita bahwa ia dilecehkan oleh ayah tirinya atau suami ibunya gitu ya. Suami keberapanya Pinkan? Suami kedua ya? Suami kedua yang Pinkan itu dari usia 12 tahun. Dan itu berlangsung dari tahun 2018 sampai akhirnya dilaporkan ke 2021. 2021. Michelle sekarang usianya sekitar 17 tahun gitu ya. Seperti apa cuplikannya kita lihat yang berikut ini. Baik, ini kabar yang cukup mengejutkan ya bahwa ternyata Ashley dan ayah kandungnya itu melaporkan kemudian suami Pinkan dan saat ini pelaku sudah ditahan begitu ya, sudah ditahan akan tetapi menurut pengakuan Ashley bahwa masih menikah gitu dengan Pinkan Mambo. Yang mendorong dia untuk kemudian speak up adalah karena dia merasa tertekan karena dia merasa bahwa ibunya itu menyudutkan, tidak memahami dia dan bahkan dia merasa disalahkan begitu ya. Kita sempat mewawancarai Michelle gitu seputar hubungannya dengan Pinkan Mambo. Seperti apa ungkapannya? Kita lihat yang berikut ini. Anak-anak lain kayak bondingnya tuh lebih banyak dan spend time-nya mungkin lebih banyak juga, lebih luas. Tapi kalau aku karena mami aku sering keluar dan banyak kesibukan hari-hari, aku jadi kurang punya waktu sih sama dia. Sedih karena merasanya kayak kurang ada mother figure in my life. So sometimes I get really emotional about that. Tapi nggak apa-apa karena satu dan lain hal kita juga ada banyak masalah yang kita juga nggak bisa ceritakan di sini. Ngerubah aku banget. Itu satu hal mungkin bisa dikatakan cukup besar yang sampai sekarang belum diselesain. Merubah kamu cukup besar. Iya, dari lebih tepatnya my mental health. Ya, itu adalah wawancara kita di tanggal 6 Desember 2022 begitu ya. Ini kabar yang cukup memprihatinkan, menyedihkan gitu ya. Tapi banyak yang memberikan dukungan kepada Michelle karena dia berani untuk speak up begitu ya, supaya ini juga bisa menjadi pembelajaran buat banyak orang di luar sana gitu. Yang paling membuatnya terpukul adalah karena dia sudah menganggap suami ibunya itu sebagai figur ayah ya gitu. Tapi ternyata justru orang yang dia percaya itu yang mengkhianatinya gitu. Ini mungkin buat semua orang tua di luar sana begitu ya. Kita harus membekali pengetahuan kepada anak kita sedini mungkin dan memberi memberi pembekalan bagaimana ketika private part dari dirinya itu ada yang menyentuh siapapun itu ya, figur laki-laki mau itu keluarga atau bukan keluarga ya. Kalau yang dulu saya tahu tuh ya, apa yang harus dilakukan pertama adalah run, scream ya, lari, berteriak dan meminta tolong atau melaporkan gitu ya. Tapi kadang-kadang memang ya karena kaget gitu ya, jadi itu freeze gitu. Itu cukup menyedihkan ya, cukup menyedihkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat semua orang tua untuk tidak saja lebih berhati-hati tapi membekali anak-anak kita juga dengan cara-cara bagaimana cara mengidentifikasi dan bagaimana cara dia bersikap ketika menghadapi ancaman atau yang dia pikir itu adalah ancaman. Jadi lebih baik mencegah itu daripada terjadi ya. Komentar netizen coba kita lihat yang berikut.
Pinggan Mambo perlu dipertanyakan, kok ada ibu macam itu ya? Karena kita juga belum tahu ya, Pinggan belum speak up. Ini karena baru saja pernyataannya. Yang berikutnya, dia speak up gitu mungkin karena takut kalau bapak tirinya itu keluar dari penjara. Jadi dia ngomong supaya semua orang tahu dan ikut menjagain dia. Gitu. Yang berikut, boykot dong artis kayak gini membela tersangka pelecehan, jangan kasih panggung. Ada lagi yang berikutnya, untuk bisa speak up tuh butuh mental baja, smart ya. Butuh mental yang luar biasa gitu ya. Oke. Mudah-mudahan dia bisa pulih, bisa bangkit, bisa menjalani kehidupannya secara normal. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dengan Kartika Putri dan kembaran aku Kalisa. Kalisa, assalamualaikum. Salim dong tantenya. 2 kali kan tadi udah lagi. Cantik banget sih. Ini kemarin bukan kemarin sih. Kemarin Kalisa habis fashion show ya. Iya, fokus Terus banget. Kalisa juga, aduh banyak banget tuh yang senang sama Kalisa, lihat Kalisa gitu ya gayanya di luar sana gitu jawaban-jawabannya. Terus ada artikelnya, kamu kemarin diwawancara ya? Iya, diwawancara kan? Katanya Kalau ngomong, lihat siapa, katanya lihat umur tantenya 3 tahun Kalisa tabungannya udah miliaran. Itu kata ibu sih gitu. Emang iya? Alhamdulillah. Emang kamu tahu nggak sih 3 miliar itu sebanyak apa sih? Sebanyak Segini apa segini? segini. Oh, segini. Mau buat beli apa sih Kalisa tabungannya? Hah? Beli apa aja. Oh, mau beli apa aja. Coba kita lihat sih cuplikannya berikut ini ada tentang ini ibunya sih. Kalau syuting ternyata kalau buat Kalisa itu sederhana banget yang dia suka ya. Kita lihat yang berikut. Enak ya, kamu kebayang nggak rasanya? Gula rasanya gimana sih? Manis. Manis, ya kayak kamu manis. Kenapa ini gimana muncul ide bahwa ya itu salah satu rewardnya adalah gula? Jadi kan dia emang nggak kenal permen banget kan. Jadi one day itu kita pernah makan di restoran, terus kan dihidangin gula-gula gitu. Dia tanya, ibu ini apa, ini apa. Terus aku bilang gula. Terus kan aku masukin ke dalam gelas aku cobain dia, oh iya enak ya ibu ya. Terus dia kalau setiap kali gula tuh mukanya berbinar-binar gitu kan. Waktu dia mau syuting, kadang-kadang kan kalau umurannya dia kan kadang-kadang suka Bete. kayak gini nggak mau diem, apa aku nggak bisa paksain. Tapi kalau misalnya aku bilang, Kalisa kalau good nanti dapat gula. Kalisa kalau si daunnya bener sekarang nanti dapat gula pulang ya. Asik. Terus dia langsung gini-gini. Tapi bukannya begitu kasih gula dia malah makin semangat. Iya, dia kenceng aja gitu kan karena kelebihan gula gitu. Makanya sebenarnya aku nggak pernah kasih dia gula. Cuman kalau pas syuting ya udahlah kayak biar dia ada happy-nya Biar ada aja, rewardnya, iya. biar ya Tapi semangat. kalau habis makan gula harus apa sebelum bobo? Sikat. Gigi. Sikat Iya. gigi, giginya bagus, putih banget. Masya Allah. Ini kita lihat juga ini Kalisa ya, kenapa tadi tabungannya bisa banyak karena bayi endorse dari bayi ya. Dari bayi, dari 0 hari. Dari 0 hari alhamdulillah rezekinya Kalisa kan. Waktu itu memang endorse-nya lagi banyak banget. Terus aku mikir kayak alhamdulillah tuh aku tuh kayak akuntan gitu. Jadi aku catet dari apa-apa dan lain sebagainya. Terus aku bilang kayak ini haknya dia gitu karena dia yang difoto. Jadi aku sisihin gitu meskipun kayak gimana pun juga kalau biaya di hari-hari kan kewajiban orang tuanya gitu. Jadi aku kayak ini tabungannya Kalisa ya. Kebayang nggak gitu. ada tuh nanti buat apa gitu? Apa diserahin aja ke Kalisa? Kalau nanti aku biar lebih keluar ke sendiri? mungkin ya kalau saya bisa untuk aku kembangin beli tanah gitu Properti. kan lebih ada Ya, lebih kenaikan panjang ya. harganya gitu, ada investasinya. Kalau aku simpan uang doang takutnya pasti udah gede jumlah nominal segitu udah Turun ya, berbeda inflasi. investnya. Jadi makanya rencana memang kayak kalau emang udah oke, aku sama Habib kayak kita investasiin. Oh. Tapi pinter loh, ini kemarin juga dia fashion sayang. show. Ih, Kalisa. fashion show kamu juga viral loh. Kalisa. Orang suka loh kamu fashion show. Ini belajar di mana sih? Pinter banget. Coba kita lihat yang berikut ya. Aduh, Kalisa pinter banget. Kalah deh ibu, kayak kalah gaya. Udah selesai. Lewat Jadi ya. ibunya cuma nemenin dia sebentar. Tapi sebenarnya tante, pas udah mau fashion show Kalisa nggak mau sama ibu, Kalisa mau sendirian jalannya. Oh, iya bener emang. Terus kan biasa kan model yang satunya dulu terus baru kita gitu kan. Saking dia nggak mau sama aku, dia mau keluar barengan model yang tanpa hijab. Aku bilang salah nah di barisan kita gitu. Dia mau duluan ya. Ya gimana kalau Gitu. fashion show? Kalisa kenapa sih suka sapa-sapa orang gitu? Kalau fashion show kenapa? Belajar dari mana sih? Karena nggak boleh apa? Karena nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Kenapa emang kalau sombong kenapa? Kalau sombong kenapa?
Nanti kenapa? Nanti Dia ngaca diri dia sendiri di situ. Nanti apa? Allah nggak suka sama orang yang sombong. sama orang yang sombong. Alhamdulillahnya cuma dia babain satu-satu. Aku kebayang kalau dia salimin satu persatu. Itu Kak, gaya gitu itu niru gaya siapa sih? Gaya siapa gitu? Kayak Kalisa. Oh, gaya kamu sendiri ya itu ya. Boleh contohin dong kamu gimana sih? Ajarin aku Coba dong, tante ajarin fashion show, ajarin tantenya fashion show ya. Ajarin aku nggak tahu. Ditanya gimana Kalisa di caranya. sebelah sini ya. Ya, Oke. ya. Oke, ready Kalisa? Five, Fashion show six, sama ayo five, bertiga six, bertiga. jalan. Oke. 1, 2, 3. Kalau Babanya gimana? Dadah. Please bye. Kalau pakai baju muslim tangannya gimana? Iya. Jadi dia nggak bisa kibas rambut, jadi dia cuma gini. Gini dong. Aduh, pinter banget sih. Itu diajarin nggak sih? Kamu latih nggak sih? Dia tuh cuma dikasih dia justru nggak mau kayak latihan apa tuh nggak mau. Oh, nggak mau. Kayak waktu kemarin Ikut juga ya? di backstage sempet aku ajarin beberapa kali, terus dia kayak bilangnya, udah ibu, ya Kartika, Kalisa bisa, udah iya gitu. Jadi aku juga nggak mau push dia, naturalnya dia aja gitu. Dan ternyata berbakat loh. Boleh puter-puter ya kalau kan? tante tanya harus break dulu. Nah, ini ada satu lagi nih. Ternyata ya, Kalisa itu juga salah satunya juga tahu ini artis-artis yang cakep-cakep tahu ya. Nih, kemarin ditunjukin foto. Ini siapa nih? Set. Siapa itu? Itu siapa? Siapa itu? Siapa? Om siapa? Gara-gara Bilar main bola sama abahnya, jadi setiap Senin malam dia selalu ikut abahnya main bola. Oh gitu. Karena mau ketemu sama Om Bilar. Jadi kalau Lestinya ke rumah yang ditanya Om Bilarnya mana gitu. Tapi kalau telepon dia pintar. Kalau telepon tante Lesti yuk ibu gitu. Tapi ujung-ujungnya dicari Om Bilar. Oh, Om Bilar. Iya, Kenapa ya. sih kamu suka nyarinya Om Bilar? Kenapa? Kalisa suka sama Oh, suka sama Om Bilar ya kan. Kalau artis yang ini kamu kenal nggak? Ini siapa? Nih, ada yang kenal nggak? Belum. Suruh ajak Karena main bola nggak ya. main bola sama abah. Suruh Tapi ajak kalau main bola. anak-anak dia pilihnya siapa? Kalau anak-anak suka siapa? Rah? Rah. Dia sukanya Rafathar. Oh, Rafathar. Suka main juga sama Rafathar. Belum ya? Suka main sama Rafathar. Tersipu-sipu malu. Terus abahnya bilang apa kalau dia selalu nyariin Rizky Bilar? Aduh anak aneh gitu doang sih. Aduh anak aneh ampun deh gitu. Padahal abah banget itu ya. Abah banget apa ibu banget tuh? abang. Oh, abah. Tapi ini juga yang unik ya, bahwa abahnya sekarang itu juga rajin banget bikin konten sama Terpaksa. ibu. Oh, terpaksa. Nah, kita mau Kayaknya. tanya gimana cara maksanya itu ya. Ini ada kompilasinya berikut ini. Sampai hafal loh. Ya, karena dia bikinnya udah ada dia. Gimana lagunya tadi gimana? Dikasih kan dirimu. Dikasih duduk. Pakuling. Abah boleh juga itu aktingnya ya? Hah? Itu yang ngajarin siapa? Abah akting gitu. Kakak itu. Jadi kalau seandainya Habib mau main bola gitu kan, ya udah Habib boleh deh main bola tapi bikin ini dulu sekali gitu. Jadi gitu. one take oke aja nggak mau diulang. Cuman Habib supaya bilang, cepat boleh aduh main kenapa bola." sih? Yaudah deh biarin deh senengin istri gitu. Untungnya Habib kayak ya udahlah gitu. Tapi kamu kan di setiap konten itu selalu ada tuh pesan-pesannya gitu. Jadi kan kalau kita syiarnya terlalu kenceng kan aku ustazah bukan, ilmu nggak ada, fakir ilmu gitu kan. Jadi aku lebih mikirnya kayak memberikan manfaat dengan caranya aku gitu. Jadi kayak ya kan yang kita lihat kan sekarang orang kayaknya lebih senang mengumbar yang negatif vibe gitu ya. Banyak banget orang yang akhirnya nanti meniru negatif itu. Oh saya kalau mau diperhatiin, kalau saya mau disayangin orang, saya jelekin suami saya aja. Nah itu yang pengen aku lurusin bahwa suami itu kan imam kita gitu loh, surga kita di suami. Jadi aku tuh pinginnya kayak ayo kembali lagi kita ke kodratnya kita, ajaran agamanya kita untuk menjaga rumah tangga untuk sakinah mawaddah warahmah gitu. Gitu ya. Jadi selain menghibur juga ada lah hikmah yang bisa kita ambil. Sedikit ya. Gitu ya. Oke ya. Lucu banget sih. Oke, berikut ada Ayu Anjani. Ini adalah seorang pemain sinetron dan juga seorang influencer gitu ya.
beberapa tahun yang lalu dia pindah ke Labuan Bajo gitu, memulai usaha bersama suaminya. Di tahun 2022 ada sebuah musibah kapal pada saat itu di Labuan Bajo juga, di mana ibu dan adiknya meninggal karena kecelakaan itu di tahun 2022. Dan itu masih membekas kesedihannya. Dan di tahun yang sama, di tahun 2022 juga di bulan November, Ayu Anjani juga mengalami masalah dalam rumah tangganya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.